Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Sebelum memulai, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Taufik Jarna selaku dosen pengampu serta kepada asisten praktikum yang telah mendampingi kami selama pengerjaan proyek ini. Saya akan mempresentasikan proyek berjudul Sistem Otomasi Aquaponik berbasis IoT dan Machine Learning untuk pemantauan klasifikasi risiko dan koreksi pH kualitas air. Pendekatan utamanya adalah machine learning assisted automation. Machine learning hanya memberi rekomendasi, keputusan akhir dikunci oleh Septilo controller. Sistem ini masih level proof of concept akademik, bukan sistem operasional lapangan ini. pH adalah parameter paling kritis dalam aquaponik karena memengaruhi tiga komponen sekaligus. Kesehatan ikan, penyerapan nutrien, tanaman, dan kinerja bakteri nitrifikasi biofilter. Sistem manual memiliki tiga kelemahan, yaitu monitoring terlambat, keputusan tidak konsisten, dan risiko overdosing yang merusak ekosistem. Solusinya adalah IoT untuk akuisisi real-time, machine learning untuk klasifikasi risiko, dan safety rule controller untuk keamanan aktuasi. Sistem ini tidak hanya memantau, tetapi membantu pengambilan keputusan secara terukur dan aman. Tujuan dari sistem ini adalah merancang prototip otomasi aquaponik berbasis IoT dan machine learning untuk monitoring real-time, klasifikasi resiko, rekomendasi dosis, dan referensi pH yang aman. Skopnya mencakup 6 parameter, yaitu pH, suhu, level air, amonita, nitrat dengan aktuasi asid atau base, dosing pump berbasis safety rule, dan dashboard monitoring. Batasan utamanya adalah nitrogen belum sensor real time, masih manual atau sintetis. Aktuasi hanya fokus pompa, pH, dan threshold perlu dikalibrasi lapangan. Features menempatkan proyek ini sebagai population sample adalah aquaponic. Untuk intervensinya adalah IoT, machine learning, safety, dan dashboard. Untuk comparison-nya ada metode manual. Untuk outcome ada status air, dosing, safety log. Untuk studi desain ada POC berbasis MBSI. Untuk tiga research question saya adalah arsitektur akuisisi IoT, performa machine learning dalam klasifikasi risiko, dan efektivitas safety rule controller menjaga aktuasi tidak aman. Untuk requirement engineering-nya adalah FR01 sampai dengan FR10 mencakup baca sensor, input nitrogen, klasifikasi machine learning, validasi safety rule, aktuasi pompa, risik pH, simpan log, dan tampilkan dashboard. Untuk non-functional requirement-nya yang paling kritis adalah safety, yaitu NFR03, pompa mutlak dilarang aktif tanpa safety pass, kemudian juga ada fallback, jika confidence rendah atau sensor error otomatis manual check. FR dan NFR ini menjadi fondasi seluruh arsitektur MBSE berikutnya. Setiap diagram dapat ditelusuri langsung ke requirement ini. Saya akan menjelaskan 6 diagram MBSE yang masing-masing menjawab pertanyaan berbeda setelah sistem ini. Uh, untuk basic arsitektur menunjukkan 9 layer terintegrasi, yaitu sistem fisik aquaponik, sensor, KSP32, kemudian data, dan machine learning layer, yang ada water quality classifier, flash dosing, action classifier, kemudian safety rule controller, kemudian actuator layer yang ada relay dan acid atau voice form-nya, kemudian masuk ke dashboard, setelah itu feedback loop recheck pH kembali. Kuncinya tidak ada jalur langsung dari machine learning ke actuator. Safety rule control selalu ada di tengah sebagai gerbang wajib. Untuk use case diagram ada 5 aktor, yaitu pengelola kebun, operator aquaponik, sensor IoT, peneliti atau machine learning developer, dan teknisi sensor aktuator. Masing-masing dengan use case yang berbeda dan tidak tumpah tindih. Untuk relasi, include memastikan aktuasi pompa tidak berjalan secara tanpa cek safety rule. Ada satu extension point, extend manual check atau operator intervention yang aktif hanya ketika sistem tidak bisa memutuskan sendiri. Untuk block definition diagram, PDD ini menjawab sistem terdiri apa saja, yaitu ada 7 subsistem terdefinisi formal.
Pertama adalah monitoring acquisition, edge processing, data management, machine learning analytics, safety control, actuation, dan user interface masing-masing dan operasi dan propertinya. Sistem yang paling kritis di sini adalah safety control. Operasi cek safety rule, start cooldown, dan request manual check. Untuk block definition diagram menjawab sistem terdiri dari apa aja sih? Yang dari PDD ini ada 7 subsistem terdefinisi, yaitu yang pertama adalah monitoring dan acquisition, edge processing, data management, machine learning analytics, safety control, actuation, dan user interface masing-masing dengan operasi dan propertinya. Subsistem yang paling kritis di sini juga adalah safety control dengan operasi check safety rule dan start cooldown dan request manual check. Pengujian dilakukan dari 3 sisi, yaitu evaluasi model, machine learning, akurasi dan F1, technical performance measure, 6 aspek, semuanya diuji. Sensor validity, machine learning classification, safety gate, farm decision, dashboard alert, manual check, dan skenario simulasi end-to-end. Alur pengujian selalu konsisten, dari input sensor menuju machine learning prediction, safety rule, farm decision, dashboard alert. Sistem terbukti bisa mengaktifkan pompa saat aman dan memblokir saat berbahaya. Matriks verifikasi dan verifikasi menunjukkan 7 requirement utama semuanya status terpenuhi awal. Monitoring sensor, klasifikasi air, aksi dosi, keselamatan aktuator, log, dashboard, dan traceability MBSE. Diagram siklus MBSE menunjukkan proyek telah melewati semua tahapan dari problem definition, requirement, arsitektur, dataset, dan machine learning, safety simulation, dan verification dan validation. Sistem telah menutup satu siklus MBSE pada level Proof of Concept Academic. Untuk pengembangan selanjutnya, kan ada validasi lapangan, uji hardware fisik, kemudian ada kalibrasi threshold, dan penambahan sensor DO, EC, net, atau nitrogen real time. Dashboard saya sudah online dan bisa diakses melalui Aquaponic, IoTML MBSE, Stemlet.app. Halaman overview menampilkan ringkasan sistem dan arsitektur fisik. Dashboard ini mempresentasikan seluruh rancangan arsitektur yang sudah kita bahas tadi, bukan berdiri sendiri sebagai alat monitoring biasa. Saya buka menu input sensor dan simulasi. Tersedia 5 preset skenario, yaitu ada normal condition, high pH condition, low pH condition, low water level condition, dan sensor error condition. Saya akan memilih untuk high pH condition. Kemudian saya akan klik run machine learning, prediction, and safety check. Sistem akan menampilkan water quality status, dosing action, dan pompa status. Status tugas keputusan lengkap dari input sensor ke safety gate. Machine learning ini masukkan rekomendasi safety rule controller yang menentukan apakah pompa boleh aktif atau harus diblokir. Sekarang saya akan masuk ke bagian utama demo, yaitu adalah simulation automation. Uh, ESP32 sensor relay dan pompa di sini masih virtual, bukan hardware fisik. Mode ini mendemonstrasikan logika keputusan sistem secara penuh. Saya akan aktifkan presentation mode agar tampilannya lebih ringkas. Kemudian saya akan memilih skenario high pH. Dan bisa disetting untuk berapa siklus yang diinginkan. Saya akan setting ke interval simulasinya 3 detik, jumlah siklusnya simulasinya di 20 kali. Dan saya akan klik start simulation. Lab automation schematic menampilkan alur virtual sensor, virtual ESP32, machine learning prediction, safety rule controller, virtual relay, virtual pump, dan kemudian ngecek pH. Setelah ngecek pH, masuk ke log. pH status meter menunjukkan pH sebelum dan sesudah koreksi delta pH. Untuk targetnya ada di 6,8 hingga 7. Automation timeline mencatat setiap tahap dan statusnya.
Untuk demo aspek keamanan, saya ganti ke skenario low water level. Walaupun ML menghasilkan rekomendasi, safety rule control memblokir pompa. Status menjadi blocked, dashboard memberikan alert. Berikut saya coba untuk low water level. Saya start simulation. Uh, Pompa akan menjadi statusnya block. Dan dashboard akan memberikan alert. Sistem tidak hanya dirancang untuk melakukan aksi, tetapi juga untuk menjaga aksi yang beresiko. Inilah yang membedakannya dari sistem otomasi biasa. Kemudian kita akan masuk ke menu evaluasi model. Di sini menampilkan distribusi kelas dataset yang digunakan, yaitu 8.000 yang dilatih, kemudian juga yang dites adalah 2.000 dan performa dari kedua model. Distribusi tidak seragam, mencerminkan kondisi realistis di mana normal lebih sering terjadi dibanding darurat. Monolog menampilkan dua jenis log yang bisa diunduh, dash- dashboard decision log dari setiap siklus input sensor dan keputusan sistem, dan automation cycle log, PH before, PH after, delta PH per siklus digital twin. Fitur log ini adalah implementasi nyata dari NFR 07, yaitu adalah auditability. Setiap keputusan sistem dapat ditelusuri dan bisa kembali kapan saja. Kita sampai ke slide terakhir, yaitu kesimpulan, novelty, dan rekomendasi. Untuk kesimpulan, sistem ini berhasil mengintegrasikan IoT, machine learning, MBSA, sistem ML, safety row controller, feedback loop, recheck PH, dan dashboard dalam satu siklus pengembangan MBSA yang lengkap pada level proof of concept akademik. Untuk novelty-nya ada 4 kontribusi utama. Yang pertama adalah machine learning assisted automation, yaitu output machine learning tidak langsung mengendalikan aktuator. Yang kedua ada safety gate deterministic sebagai gerbang wajib antara machine learning dan pompa. Yang ketiga adalah recheck PH plus dosing load sebagai closed loop control. Keempat adalah traceability MBSA lengkap. Setiap keputusan desain dapat ditelusuri dari requirement ke implementasi. Keempat novelty ini yang menjadikan proyek ini lebih dari sekadar dashboard monitor yang biasa. Nah, untuk rekomendasinya ada validasi data lapangan, bisa juga ditambah sensor lain seperti DO, EC, nitrogen real time, uji prototype hardware fisik, PSP32, ditambah relay, ditambah pompa nyata. Dan kemudian bisa juga kalibrasi threshold sesuai spesies ikan dan tanaman yang dibudidaya ikan. Dengan langkah-langkah ini, sistem akan dapat berkembang menjadi sistem yang siap diimplementasikan di lapangan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.